Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom Jemaat YHS Malang. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya dari Gereja YHS Palangkaraya. Nama saya Muhammad Yuldi, Bapak Ibu Saudara. Ya betul, saya latar belakangnya dari Muslim. Saya anak bungsu dari 12 bersaudara, banyak sekali ya. Bapak saya haji, ibu saya haji, tapi keduanya sudah dipanggil Tuhan. Banyak pergumulan dalam kehidupan saya sebelum bahkan sesudah saya mengenal Tuhan itu banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Karena notabene juga memang keluarga semuanya Muslim ya. Terima Yesus itu tahun 2006. Tuhan menyampaikan pesan kepada saya. Pada saat itu saya masih di Jakarta, Bapak Ibu. Saya pulang dugem waktu itu. Sekitar jam setengah dua pagi. Entah kenapa di saat saya tertidur, tidurnya juga nggak begitu nyenyak. Roh saya ini seperti dibawa pada satu tempat, pada satu jalan. Di sebelah kiri saya dibawa dengan satu tangan yang besar sekali Bapak Ibu Saudara. Dan saya berkata saya tidak mau ke tempat ini. Karena begitu ngeri, badai, hujan, pokoknya hal yang mengerikan lah. Saya dibawa ke situ, saya tidak mau ke sini. Terus tangan yang besar itu membawa saya kembali ke sebelah kanan. Satu jalan yang tidak ada satupun orang, saya hanya sendiri, saya dituntun. Dan pada saat itu saya melihat satu sinar yang melebihi dari sinar matahari. Sampai saya nggak bisa ngelihat, sampai saya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di situ ada suara yang berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kecuali hanya melalui aku." Dan saya menyadari bahwa itu adalah firman Tuhan. Karena pada saat itu saya tidak tahu sama sekali apakah itu firman Tuhan. Saya tidak tahu sama sekali. Namun pada saat saya terbangun, roh saya kembali ke tubuh saya, maksud saya. Saya keringat dingin, saya merasakan sukacita, damai, sejahtera yang tidak pernah saya rasakan. Tepuk tangan dulu juga buat Tuhan. Yang tidak pernah saya rasakan Bapak Ibu Saudara. Nah dari situ Tuhan terus memberikan mimpi-mimpi. Tuhan terus yang membawa saya. Ada satu ketaatan di dalamnya. Dan saya juga nggak tahu kenapa dorongan Roh Kudus itu luar biasa besar sekali buat saya waktu itu. Saya juga tidak melawan, saya juga tidak mau juga yang saya nggak mau deh dibawa begini. Karena pada saat itu juga saya juga ada pergumulan karena secara ini saya juga masih Muslim Bapak Ibu Saudara. Nah di saat itu Tuhan terus menampakkan diri, Tuhan terus memberikan satu pertemuan melalui mimpi-mimpi saya. Di situ saya menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mujizat bukan hanya berbicara tentang sakit penyakit yang boleh disembuhkan. Tetapi mujizat Tuhan yang paling besar adalah mujizat tentang keselamatan. Dan saya mendapatkan mujizat itu saudara. Saya bangga punya Tuhan. Saya bangga menjadi anak Tuhan saat ini. Dan hingga sampai saat ini saya berdiri. Itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Itulah kesaksian singkat saya. Dan berikut ada satu lagu baru. Lagu ini luar biasa memberkati saya sendiri secara pribadi. Mari bawa pujian baru ini dengan iman saudara.
Yesus yang dahulu menolong hidupku, ku percaya pasti akan menolongku lagi dahulu, hari ini atau nanti. Ku percaya Yesus sanggup. Aku terima mujizat dalam nama Yesus. Aku sembuh, amin. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Tiada terselami pikiranmu, tiada terukur kasihmu. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sama-sama kita belajar pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Dia penolong yang setia. Haleluya. Yesus yang dahulu menolong hidupku, ku percaya masih akan menolongku lagi dahulu, hari ini atau nanti. Ku percaya Yesus sanggup. Aku terima mujizat dalam nama Yesus. Aku sembuh. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Aku terima mujizat dalam nama Yesus. Aku sembuh. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Tiada terselami pikiranmu, tiada terukur kasihmu. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Dalam nama Yesus aku sembuh, amin. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Oh, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Aku sembuh. Ku percaya mujizat yang mustahil nyata bagiku. Tiada terselami pikiranmu, tiada
terukur kasih-Mu. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Dia baik dengan saya dan saudara. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab banyak saudara yang menanti-nantikan mujizat Tuhan pagi hari ini. Mari sekali lagi lambaikan tangan saudara. Pertolongannya tidak pernah terlalu cepat dan tidak terlambat, itu sudah pasti. Haleluya. Aku terima mujizat. Mari angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan sekali lagi. Amin. Yang mustahil dalam nama Yesus aku sembuh. Sebentar juga kita akan mendoakan anak-anak. Percaya mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang mustahil nyata bagiku. Tiada yang mustahil Tiada terselami pikiranmu. Tiada terukur kasih-Mu. satu hal yang Ku tahu Yesus baik bagiku. terima kasih. Satu hal yang ku tahu, Yesus baik bagiku. Amin. Amin, amin, amin. Yesus baik bagiku, amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendoakan. Hari ini ada doa pengurapan untuk anak-anak. Ya. Siapa sudah diberkati melalui pujian penyembahan? Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus selalu baik dan teramat baik. Ya. Boleh kita mengarahkan tangan. Kita siap untuk mendoakan anak-anak yang ada di depan. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Dan kami percaya kebaikan-Mu akan terus Tuhan lanjutkan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu, dan tak terbatas kesetiaan-Mu. Kekal untuk selamanya dalam kehidupan kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersatu hati berdoa bagi anak-anak yang Tuhan tempatkan di gereja ini, di gereja IHS. Tuhan, kami percaya ada rancangan-Mu yang indah atas setiap kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap rancangan-Mu yang terindah jadi sempurna digenapi atas kehidupan mereka. Setiap rancangan dari si jahat sudah dipatahkan, dihancurkan. Dan mereka menjadi milik Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, ada penyertaan, ada perkenanan Tuhan. Sehingga membuat semuanya berhasil, beruntung dan sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan menjadi berkat. Bagi keluarga, bagi gereja, bagi teman-teman mereka dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya doa ini sudah didengar, dijawab dan dikabulkan Tuhan. Yang percaya, mari bersama-sama katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kids. Jesus loves you. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih juga tim Praise and Worship. Terima kasih Joel ya.
Saya senang sekali kalau saya ke Palangkaraya, ya saya melayani bersama dengan Joel. Dan saya baru dengar juga ini kesaksiannya secara langsung betapa Tuhan itu benar-benar tadi katanya ya, kemauan itu dorongan dari Roh Kudus. Bukan karena kemauan kita sebenarnya, bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Siapa diberkati pada hari ini katakan amin. Siap diberkati? Puji Tuhan. Ya, semua yang angkat tangan saya percaya kita semua diberkati. Karena lebih baik satu hari di bait Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi bersukacitalah saudara, beruntunglah saudara yang bisa mengikuti ibadah sepanjang hari ini. Mau dari pagi nanti kita sampai sore ya, 4 kali ibadah. Dan saya percaya ibadah yang disertai dengan rasa syukur merupakan keuntungan yang besar. Amin. Dan tema hari ini saya mau menyampaikan yaitu berharga di mata Tuhan. Saudara, kita perlu menyadari loh. Sebenarnya saudara dan saya itu adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Seringkali kita hidup berdasarkan dengan apa kata orang. Kita hidup berdasarkan bagaimana perlakuan orang kepada kita. Kita hidup berdasarkan apa yang orang lakukan, yang orang pikirkan tentang kita. Tetapi saya mau katakan satu kebenaran firman Tuhan hari ini buat saudara dan saya. Bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Kalau saudara menyadari satu kebenaran ini, saudara nggak perlu takut lagi menghadapi dunia ini. Ya, orang yang berharga di mata Tuhan itu pasti dijagai oleh Tuhan. Kalau kita punya sesuatu yang berharga, ya, pasti nggak mungkin sembarangan kita taruh, nggak mungkin kita terus lupa, terus kita sia-siakan, enggak saudara. Apalagi kita berharga di mata Tuhan. Dan ini benar-benar bukan saya yang ngatakan supaya supaya kita merasa berharga sedikit lah. Ya. Kehidupan kita bukan bergantung dari apa yang kita pakai. Bukan bergantung dari tas, tentengan, mobil, sepatu, baju. Atau atribut-atribut yang dunia berikan saudara. Tapi nilai value saudara dan saya berdasarkan dari darah dan nyawanya. Tuhan sudah tebus kita semua, selamatkan kita, benar banget. Mujizat terbesar itu bukan hanya kesembuhan. Mujizat terbesar bukan hanya dipulihkan. Saudara. Tapi mujizat terbesar adalah saudara dan saya bisa dimiliki oleh Tuhan. Menerima keselamatan dan hidup kekal. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memberikan itu semua buat kita. Firman Tuhan berkata, ya karena nanti dulu nih, kita sama-sama nanti siapkan ya multimedia 2 Samuel. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa Great Promotion, bulan ini temanya The Great Promotion ya. Promosi yang besar. The Great Promotion comes from the Lord. Promosi yang besar itu datangnya hanya dari Tuhan. Promosi yang sejati itu diberikan hanya dari Tuhan. Saudara. Dan kita mau melihat saat ini, God is about to change your life. Tuhan mau mengubahkan setiap kehidupan saudara saya. Tuhan mau mengangkat kehidupan kita to the next level. Tuhan gak ingin kita itu cuman, kalau saudara punya anak ya, itu cuman TK terus gak naik-naik. Ya udah TK, harusnya kan naik SD ya. Naik lagi kelas 1, 2, 3, 4 SMP. Lah anak saya ini udah SMA, yang satunya SMP, nanti udah mau kuliah kan naik terus saudara, naik level. Sama juga dengan kehidupan kerohanian kita. Tuhan gak mau kita cuman hanya rohani anak-anak. Hanya ya udah anak-anak kecil terus. Tapi Tuhan mau bawa hidup kita to the next level. To the next level. Dan saya percaya itu yang Tuhan sedang kerjakan atas kehidupan anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Tuhan mau membangkitkan anak-anaknya untuk menjadi terang bagi dunia. Karena itu great promotion. Siapa percaya Tuhan sedang membangkitkan dan mengangkat gerejanya. Saudara dan saya di tempat ini. Siap? Saudara siap diangkat Tuhan, katakan amin. Amin. Kita mau melihat kehidupan Daud. Di Samuel itu dikatakan ya perikopnya the last words of David. Kata-kata terakhir Daud. Kalau kata-kata terakhir itu pasti yang penting. Kalau
ada orang yang mau meninggal gitu. Dikumpulin itu anak-anaknya. Saya pernah dengar saudara ya. Ipar saya, istri dari adik saya, Paul, namanya Sela. Waktu itu mamanya mau meninggal gitu. Dikumpulin anak-anaknya, keluarga besarnya kumpulin. Dia kasih pesan gitu ya. Dia sampaikan ini, sampaikan itu. Dan kita lihat di situ the last words of David. Apa perkataan terakhir Daud? 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Daud anak Isai, orang yang ditinggikan, yang diurapi Elohim Yakub, dan pemazmur yang disukai di Israel, berkata, Roh Yahweh berbicara melalui aku dan firman-Nya ada di lidahku. Kita kembali ke ayat yang pertama. Daud dikenal sebagai orang yang apa? Dikatakan di situ, orang yang ditinggikan. Ayat yang pertama ya. Kembali lagi tadi di 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Bukan ini, slide-nya yang pertama tadi. Iya itu. Daud adalah orang yang ditinggikan. Daud adalah orang yang diurapi Elohim Yakub. Dan pemazmur yang disukai di Israel. Kata-kata ditinggikan, diurapi, disukai. Saya percaya ini bukan berasal dari Daud. Bukan karena kemampuan, kerohanian, kesalehan Daud. Tadi saya suka sekali dengan kesaksian dari Joel. Dia katakan ada dorongan Roh Kudus yang gak bisa dia lawan. Kalau ada orang yang berkata, aku seperti ini karena aku yang hebat gitu ya. Aku seperti ini karena aku yang mau. Karena aku yang begini-begini. Firman Tuhan katakan bahkan Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita. Elohimlah yang mengerjakan di dalammu. Baik memberikan kemauan dan kemampuan untuk bertindak. Jadi sebenarnya Tuhan yang mengerjakan semuanya di dalam kita saudara. Dikatakan Daud orang yang ditinggikan. Siapa yang gak mau gitu ditinggikan Tuhan. Yang diberikan promosi besar sama Tuhan. Yang diurapi oleh Tuhan. Disukai, dikenan oleh Tuhan dan juga oleh manusia. Dan saya mau katakan sekali lagi, the great promotion only comes from the Lord. Promosi yang besar hanya datang dari Tuhan saudara, gak ada yang lain. Penyertaan dan perkenanan Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung. Karena itu kita perlu tahu bahwa hidup kita itu sungguh berharga di mata Tuhan. Kalau berharga saudara, Tuhan gak akan buat hidup saudara itu biasa-biasa aja. Tapi kalau Tuhan katakan engkau sungguh berharga, saudara, kehidupan kita akan dibuat luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Firman Tuhan juga katakan ya dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Sebelum kita baca itu saya sering katakan sama Tuhan, Tuhan, I am nothing without you Lord. Aku bukan siapa-siapa tanpamu Tuhan. I cannot do anything without you Lord. Lia gak bisa lakukan apa-apa tanpa engkau Tuhan. Sungguhan. Saya sering katakan itu dan saya bersyukur gitu. Kalau kita boleh ada sampai detik ini itu semua hanya karena Tuhan. Amin saudara. Kita bukan siapa-siapa loh tanpa Tuhan. Dan kita gak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Bersyukur kita dijadikan anaknya. Bersyukur kita dijadikan miliknya. Bersyukur kita dijadikan kesayangannya. Apa kata firman Tuhan saudara? That you are precious. That you are honored. And I love you kata Tuhan. Karena itu bersyukur buat saudara dan saya. Yang memiliki Roh Kudus. Wow, saya senang banget itu tadi kesaksiannya. Roh Kudus yang mendorong kita. Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus yang menolong setiap kita, menyertai. Tadi Daud juga berkata, Roh Tuhan yang berkata-kata, firman-Mu ada di mulutku, semuanya hanya karena Tuhan.
Kita lihat firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Boleh kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, mau ya saudara? 1, 2, 3. Sebab engkau berharga di mataku, engkau dihormati dan aku mengasihimu. Saya tebalkan kalimat berharga di mataku. Tuhan katakan gini, engkau berharga di mataku. Bukan hanya cuman berharga, Tuhan menghargai kita, menghormati. Dan kita dikasihi oleh Tuhan. Dunia gak bisa lakukan seperti ini. Dunia selalu katakan ya kalau kamu ada apanya dulu. Kamu bisa apa dulu. Ya aku akan memberikan nilai. Aku akan memberikan value sesuai dengan prestasimu. Aku akan memberikan reward sesuai dengan pencapaian-pencapaianmu. Tapi kita mau melihat di sini sebagai anak kesayangan Tuhan, sebagai anak yang dihargai oleh Tuhan, yang berharga di mata Tuhan. Ada 3 kebenaran yang saya mau sampaikan hari ini. Kita perlu sadari, yang pertama, bahwa kita diterima oleh Tuhan. Siapa yang mungkin pernah mengalami penolakan? Atau mungkin dulu pernah ya pacaran gitu, lalu kok tahu-tahu berubah ya dia ya. Pertamanya suka sama aku, terus tahu-tahu berubah gitu saudara. Manusia seperti itu. Kita itu pastilah pernah seperti itu. Bukan hanya kita pernah ditolak, tapi kita juga pernah menolak seorang. Saya juga pernah gitu ya. Dulu saya ingat nih, waktu sekitar SMA saya pernah dekat dengan cowok. Lalu terus cowoknya itu terus di situ saya tapi nggak boleh sama orang tua gitu kan. Terus saya dekat sama Pastor Billy. Nah cowok itu nanya sama saya gitu, gimana gitu kan, kita mau tetap dekat? Ya saya bilang kita cuman berteman ya. Saya katakan gitu sama yang cowok itu gitu kan. Terus dia bilang sama mbak saya waktu itu di sekolah, pulang sekolah, mbak aku ditolak sama Natalia katanya gitu. Jadi kadang kita bisa mengecewakan. Kita bisa menolak mungkin seorang gitu kan. Dan orang bisa menolak kita, mengecewakan kita saudara. Tapi kita selalu ingat bahwa sebenarnya ada satu pribadi yang selalu menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya. Dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, namun sekarang beginilah Yahweh berfirman. Yang telah membentukmu hai Yakub dan yang telah membuatmu hai Israel. Janganlah takut karena aku telah menebusmu. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Kita ini dipilih Tuhan, diterima oleh Tuhan, dipanggil sama Tuhan. Dan dikatakan kamu milikku ya, kepunyaanku. Kalau Tuhan yang mengatakan kamu punyaku, nah, ya, kita selalu diterima oleh Tuhan. Ada lagu You Say ya, itu ada liriknya berkata, and when I don't belong, you say I am yours. Ketika dunia berkata, you are not belong here. Kamu tuh gak kaya, gak cukup kaya, kamu gak bisa masuk dalam komunitas ini. Kamu gak cukup keren, kamu gak sama kesukaannya sama kita. Kamu gak bisa masuk komunitas ini. Orang kadang ngegrup seperti itu ya saudara. Dunia seperti itu biasa. Tapi kita selalu tahu kita diterima oleh Tuhan apa adanya. Ada satu kesaksian dari Esra Manurung. Saya pernah mendengar kesaksian beliau di Gereja YAS Surabaya. Ada judulnya di situ, anak sopir angkot kini jadi miliarder hingga dirikan yayasan. Dia orangnya kecil seperti saya, kurus, kecil dan sangat sederhana ya. Papanya hanya sopir angkot dan dulu sering dihina sama orang-orang di sekitarnya. Dikatain miskin, dikatain bodoh, dikatain jelek, dikatain gak punya pengharapan. Dia sampai marah sama orang tuanya. Dia merasa
selalu ditolak oleh lingkungan sosialnya. Karena merasa, you are not good enough. Kamu gak cukup baik. Kamu gak cukup layak. Sampai suatu saat dia berjumpa dengan Tuhan. Ya, Tuhan pasti ya menyatakan dirinya atas kehidupan dia. Dia diubahkan mindsetnya. Pertama dia minder. Dia merasa aduh gimana ya gitu kan. Dia nggak diterima di sini, nggak diterima di sana. Tapi setelah dia mendapat firman, dia diubahkan cara berpikirnya, diubahkan cara hidupnya. Setiap orang ngatain dia, kamu anaknya orang miskin kok. Papamu cuman supir angkot. Dia katakan dalam hati, saudara, aku anak raja. Bapakku kaya. Terus ketika dia dikatakan kamu bodoh, kamu gak punya pengharapan. Dia katakan, Tuhan memberikanku hikmat. Tuhan mengurapi aku. Setiap perkataan dari dunia, setiap penolakan dari dunia, dia counter, dia lawan dengan firman Tuhan. Betapa Bapa itu sangat menerima dia, menghargai dia. Sampai akhirnya apa yang dia katakan, yang dia percayai, itu terjadi dalam kehidupan Esra Manurung. Sesuatu hal yang impossible, itu menjadi possible. Dan banyak juga orang yang bertanya sama saya, Pastor, apakah karena dosaku ya, Tuhan itu menjauhi aku? Aku ngerasa gak layak untuk datang sama Tuhan. Karena aku merasa kayaknya aku gak bisa diterima gitu loh. Tuhan gak bakalan menerima aku. Dengan segala kelemahanku, dengan segala kesalahan dan kegagalanku di masa yang lalu. Tapi saya mau katakan saudara, tidak ada dosa yang lebih besar daripada anugerah Tuhan. Kalau saat ini saudara merasa saudara gak layak, saudara merasa aduh kayaknya aku ini udah terlalu kotor bagi Tuhan. Kita lihat ya, bagaimana Bapak itu menerima anak yang terhilang. Itu anugerah saudara. Dimana keadaan anak yang terhilang itu sudah dengan ya saudara lihat sendiri, dia kotor, bau, di kandang babi, gak punya apa-apa, bahkan makan ampas babi aja gak boleh. Tapi gimana saat anak itu rindu gitu, aku tak balik ke rumah Bapak. Apa yang dilakukan oleh Bapak? Yuk kita lihat firman Tuhan saudara. Lukas 15 ayat yang ke-20. The parable of the prodigal son. Perumpamaan anak terhilang. Bangkitlah dia dan datang kepada ayahnya. Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya sudah melihatnya dan tergerak oleh belas kasihan. Ia berlari lalu memeluk dan menciumnya. Ini adalah suatu gambaran grace. Jadi kalau saat ini ada seseorang yang bertanya sama saudara, apakah dosa itu membuat kita gak diterima lagi sama Tuhan? Tuhan katakan justru tabib itu datang untuk orang yang sakit. Gereja bukan tempat orang yang sempurna. Gereja bukan hanya menerima orang yang kudus, menerima orang yang suci, menerima orang yang kelihatannya udah rohani, saudara. Tapi justru gereja seperti Kristus menerima kita apa adanya. Dan melalui anugerahnya kita dipulihkan. Setuju katakan amin? Firman Tuhan dalam Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah seorang terhadap yang lain seperti Kristus telah menerima kita bagi kemuliaan Elohim. Kalau saudara dan saya menyadari, Tuhan sebenarnya aku gak layak. Tapi terima kasih karena anugerah-Mu. Kau melayakkan aku, Kau selalu menerima aku. Saya mau katakan sekali lagi saudara. Bahkan kadang ada pasangan yang gak mau gandeng pasangannya. Kalau pasangannya itu gak cantik, keren gitu ya. Tapi Tuhan gak seperti itu. Tuhan gak pernah melihat tampilan luar saudara, prestasi saudara. Daud tidak dikenal dengan orang yang wah, yang hebat, yang mengalahkan raksasa, yang mengalahkan berlaksa-laksa, enggak gitu.
Di akhir kehidupannya, Daud dikenal sebagai orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Diurapi, Dan saya percaya saudara, saat ini pun Tuhan mau membuat dalam kehidupan saudara. Saudara adalah orang-orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Orang yang diurapi, orang yang disukai. Berikan tepuk tangan bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita, amin. Ketika kita sudah bersyukur, kita menyadari, iya Tuhan. Seharusnya aku gak ada di tempat ini. Seharusnya aku gak layak. But it's only by your grace, Lord. Hanya karena anugerah-Mu yang melayakkan aku. Yang selalu menerimaku apa adanya. Aku bersyukur Tuhan. Ada lagu. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan ini layak ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara, saya teringat dulu waktu saya masih SD, itu juga saya pernah loh mengalami penolakan ya. Anak-anak zaman sekarang itu banyak yang kena mental ya, katanya kena mental karena dibully sama temennya. Bahkan banyak juga yang bunuh diri karena mencari penerimaan. Di luar sana kita nggak akan bisa dapatkan penerimaan yang sejati. Sekali lagi, mereka akan bertanya, apa yang ada padamu? Apa yang nampak? Tapi bersyukur saudara, saya sangat bersyukur. Tuhan nggak pernah menolak saya. Sekalipun mungkin manusia pernah menolak saya, tapi ketika saya datang sama Tuhan, saya benar-benar merasakan penerimaan yang sejati. Tuhan menerima saya bukan pada saat saya hanya saat rohani, saat udah berdoa, saat udah puasa, saat udah ibadah. Tapi Tuhan menerima saya apa adanya. Bahkan saat hati saya hancur, saat saya merasa Tuhan saya udah banyak salah, Tuhan menerima saya apa adanya. Dan saudara tahu, penerimaan adalah awal dari pemulihan. Kita dapat datang kepada Tuhan. Saya bersyukur saudara, kadang penolakan manusia itu akan membawa kita memahami penerimaan Tuhan saudara. Ya benar. Barang siapa yang pernah ditolak manusia, bersyukurlah. Karena Tuhan akan menyatakan, Dia akan membuka tangannya dan akan berlari menghampiri saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Sebagai orang yang sangat berharga di mata Tuhan, kita perlu menyadari, bukan hanya Tuhan itu menerima kita apa adanya saudara. Tapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kita dikasihi, yes we are loved.
Tuhan berkata, because you are precious. Karena kau berharga, you are honored. Engkau dihormati, and I love you. Dan aku mengasihimu. Ayat favorit saya, saudara. Yang saya sering katakan dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari sejak lama, Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel. Udah dari dulu. Udah sejak lama, gak cuman sekarang aja Tuhan mengasihi kita, no. Sekarang aja kalau kita keadaannya udah baik Tuhan mengasihi kita, no. Tapi sejak lama Bapa Yahweh telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata seperti ini, saudara. Ini yang harus selalu kita ingat. Aku telah mengasihimu. Aku sudah mengasihimu. Kasih itu bukan perasaan. Ya, Pastor Yusak dulu katakan kalau menikah itu bukan hanya mengandalkan kasih perasaan ya. Karena perasaan itu bisa berubah-ubah gitu saudara. Tapi kasih itu pilihan dan komitmen. Tapi kalau Tuhan mengatakan aku telah mengasihimu, it's not just a promise, but it's a covenant. Bukan hanya perjanjian, saudara, tapi covenant yang gak bisa diubahkan oleh siapapun. Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dalam Yeremia 31 ya. Oleh karena itu aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Atau dalam versi, ada Bible versi yang lain ya. Saudara itu dikatakan karena itu aku melanjutkan kasih setiaku. Jadi kasih setianya Tuhan itu akan terus berlanjut. Gak cuman sementara waktu atau gak cuman sekali-sekali. Tapi seterusnya saudara. Aku akan melanjutkan kasih setiaku. Dulu ada lagu yang saya suka ya. Where is the love? Where is the love? Di manakah kasih itu? Where is the love? Dunia itu mendambakan kasih. Dunia bukan hanya aku pengen diterima, ya seperti tadi saya katakan, ada hunger of acceptance, ada rasa ingin untuk diterima, tapi juga ada rasa kerinduan untuk dikasihi. Sampai terkenal istilah bucin, budak cinta, mau lakukan demi apapun untuk dicintai. Bucin kamu tuh ya. Sama dia gitu. Maksudnya apa sih? Iya kamu tuh mau aja. Diapain mau aja. Asal demi cintamu padaku. Gitu kan. Orang mencari penerimaan. Orang mencari kasih dari dunia. Gak dapatkan yang sejati. Gak bakalan. Siapapun gak bakalan bisa mengasihi kita saudara. Cuman Bapa yang bisa mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ya, Mother Teresa berkata, there is more hunger for love and appreciation in this world than for bread. Di dunia ini ada banyak orang yang lapar akan cinta, lapar dan haus akan cinta, serta penghargaan daripada lapar akan roti. Di luar sana banyak orang yang mencari, butuh cinta. Banyak anak-anak kecil juga ya, kemarin saya dengar sering ditinggal sama orang tuanya. Bekerja, aku sendirian di rumah. Aku merasa gak dicintai sama papa mamaku. Itu anak, saudara, punya orang tua. Bayangkan anak yang gak tahu orang tuanya siapa. Ya, karena tuh Mother Teresa tahu. Wow, banyak orang nih yang kelaparan akan cinta. Bersyukur buat saudara dan saya. Yang berharga di mata Tuhan. Saudara bukan hanya selalu diterima oleh Tuhan. Tetapi saudara dikasihi oleh Tuhan. Ada lirik lagunya You Say juga ya. You say I am loved when I cannot feel a thing. Kamu berkata Tuhan, aku dikasih sekalipun aku gak merasakan dicintai. Saya mau katakan saudara saat ini, siapa dari kita yang mungkin masih sedikit meragukan cintanya Tuhan. Tapi saya berdoa, mulai detik ini, saudara gak akan pernah lagi meragukan kasihnya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan hebat atas setiap kehidupan kita. For God so loved the world. Karena kasihnya begitu besar atas dunia ini. Begitu besar dikatakan kasihnya Tuhan. Sehingga dia memberikan anaknya. Kalau Tuhan memberikan anaknya buat kita, apakah yang lain gak diberikan buat kita? Yuk kita mau buka firman Tuhan.
Di dalam Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab besar kasih setianya atas kita dan kesetiaan Yahweh tetap untuk selamanya. Besar. Kasih Tuhan itu nggak kecil. Biasa itu kalau pacaran ya, orang dating. Orang itu bisa nggak sih kadang ilfeel gitu kan? Tadi sorry ya, aku tadi mungkin keringetan gitu, terus modalku nggak karuan lepek. Kamu ilfeel nggak sama aku, gitu kan? Kan kadang gitu kalau masih pacaran ya. Saya mau katakan Tuhan nggak pernah ilfeel sama kita. Even though sekalipun He knows the worst about you, Tuhan itu tahu yang terburuk dalam kehidupan saudara. But He loves you the most. Tapi tetap Tuhan yang paling mengasihimu. Kita jangan memandang remeh kasihnya Tuhan. Kita melihat, oh Tuhan mengasihi aku kalau aku begini-begini. Tuhan mengasihi aku kalau aku begitu-begitu gitu ya. Enggak, kasihnya tetap dalam kehidupan kita. Nick Vujicic, saya suka sekali ya. Dulu denger kalau bisa ketemu Nick Vujicic, dan saya bersyukur ketemu sama beliau di Australia. Harusnya tuh life without limbs. Nick Vujicic tuh terkenal sebagai orang yang life, hidup tanpa tangan dan kaki. Life without limbs. Tapi dia mendapatkan kasih yang luar biasa. Awalnya dia mau bunuh diri, saudara. Karena dia sendiri gak menerima dirinya, dia gak bisa mengasihi dirinya. Tapi ketika dia dapatkan kasih Tuhan, kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dia buat tulis buku ini, tulisannya Love Without Limits. Wow, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat. Itulah kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Kita dikasihi tanpa syarat, tanpa batas. Kasihnya tak akan pernah berubah, tak pernah berkesudahan, dan tak akan gagal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci? Kau sahabat, Dia terus menarik kita dengan kasih setianya. Dan kau dekat, kami gak bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia, oh sungguh berharga dan berharga. Mari bersama-sama akui sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Kasih itu berkorban, terlalu dalam untuk dimengerti. Terima kasih Tuhan, sungguh besar. Dia buktikan cintanya, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kasih itu berkorban, kasih itu perbuatan. Tuhan bukan hanya bilang, ya, tapi Tuhan membuktikan kasihnya. Siapa dari antara saudara yang saat ini ya merasa bahwa, aduh Tuhan, apakah Tuhan masih mengasihiku sampai detik ini? Saya mau katakan kasihnya kepada saudara tidak akan pernah dapat berubah oleh apapun juga, saudara.
Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Enggak ada. Sekali dikasih Yesus, untuk selama-lamanya kita dikasih Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, saudara, sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, kita bukan hanya selalu diterima oleh Tuhan. Kita bukan hanya selalu dikasihi oleh Tuhan. Tapi yang ketiga, kita selalu diubahkan oleh Tuhan. Iya, Dia menerima dan mengasihi kita apa adanya. Tapi Tuhan gak akan membiarkan kita jadi seadanya. Tuhan itu selalu mengubahkan, saudara. Saya punya mama mertua itu sangat perhatian. Dia katakan, Lia, mama fashion police-nya kamu ya. Kalau saya pakai bajunya kurang matching, kurang pas, pasti mama itu dia pasti kasih tahu saya. Supaya saya jadi lebih baik lagi. Ini celana saya dibelikan, saudara, sama Bu Hana. Dibelikan, ukurannya dia udah tahu gitu ya. Terus ya udah saya pakai gitu. Baju ini saya lupa dari mana. Tapi banyak baju yang Ibu Hana kasih ke saya, saudara. Seperti itu juga Bapak. Melihat anak-anaknya, dia pasti ingin gitu. Kamu bisa loh lebih baik lagi, nak. Kamu bisa lebih baik lagi. Diubahkan terus. Diubahkan terus, saudara. Kita lihat ya firman Tuhan ya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 11, Yesus, inilah batu yang dibuang olehmu, hai tukang-tukang bangunan, namun dia telah menjadi batu penjuru. We are transformed, diubahkan. Tuhan itu dikatakan dibuang sama manusia, ditolak oleh dunia. Tetapi justru dikatakan dia telah menjadi batu penjuru. Siapa yang pernah di sini ditolak oleh manusia, mungkin dunia udah, aduh aku gak mau ngurusin kamu lagi, udahlah terserah kamu urus hidupmu sendiri. Kamu gak bisa diubah, udah emang kayak gitu kan. Banyak orang yang berkata, Pastor, kalau watuk itu bisa diobati, kalau watak, Pastor, itu sulit. Aduh Pastor, suami saya, Pastor gak tahu ya, itu kayak udah gak bisa berubah dulu, sekarang selamanya seperti Tuhan Yesus, Pastor. Saudara, saat ini kita semua selalu sedang diubahkan terus menerus, saudara. Tuhan itu terus mengubahkan kita. We are transformed, terus diubahkan. Dan percayalah ini yang Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan kita. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak terselubung. Dan kita sedang, dalam bahasa Indonesianya ya, kita lihat bahasa Indonesianya aja gak apa-apa langsung. Karena waktunya udah tinggal 3 menit. Nah ini dia. Kita sedang diubahkan. Nanti saya minta tebelkan aja dah. Ini kata diubahkan supaya itu ya lebih tahu gitu di mana. Kita sedang diubahkan menjadi serupa menurut gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Itu semua karena dari Tuhan yang adalah Roh. Roh Kudus yang di dalam kita yang mentransform, yang mengubahkan kehidupan kita. Saat ini kalau saudara berkata, kayaknya gak bisa diubah lagi Pastor. Pernikahanku, pasanganku, anak-anakku, mertuaku, gak ada yang bisa merubah. Saya mau katakan ada satu pribadi yang kuasanya tidak pernah berubah dan kuasanya tak terbatas, yaitu Tuhan. Dia sanggup untuk mengubahkan setiap keadaan saudara. Dia sanggup untuk mengubahkan siapapun yang ada di tempat ini. Ada satu video ya, video ini di luar negeri. Ada orang yang homeless atau orang yang gak punya rumah, gelandangan, dipilih dan transform. Yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Silakan multimedia. Alisnya bisa panjang gitu ya saudara. Dia orang yang sangat miskin, gak punya rumah, gak punya keluarga, gak punya
punya siapa-siapa. Kita lihat bagaimana transformasinya. Wow, keren ya. Wow, kalau di tangan manusia aja, orang yang tadi berantakan, kumuh, kusut, modelnya kayak aduh orang miskin gitu kan. Diubahkan sampai menjadi keren katanya. Jadi seperti orang yang wow keren banget. Terus apa, bener-bener seperti bukan orang itu gitu. Apalagi saudara dan saya. Kita itu seperti bejana di tangan sang penjuna. Siapa yang memegang kehidupan saudara dan saya? Yesus. Percaya saat ini, God is about to change your life. Tuhan sedang mengubahkan kehidupan kita. Apa yang bagi manusia kelihatannya mustahil, tapi bagi Tuhan selalu mungkin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik and worshipers. Percaya, Tuhan katakan, aku kaya jadi miskin, supaya kamu yang miskin jadi kaya. Kamu yang seharusnya mati, tapi aku berikan kamu hidup yang kekal. Tuhan itu selalu mengubahkan kehidupan kita. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, yang terikat dilepaskan, yang terhilang ditemukan dan diselamatkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Percaya akan proses Tuhan. Dia selalu sanggup untuk mengubahkan setiap kita. Kita naikkan pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Yes, kami percaya Tuhan tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
Kami berharga di mata-Mu. Kami mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menerima kami apa adanya. Dan melalui penerimaan itu Tuhan, kami dipulihkan. Terima kasih Engkau mengasihi kami apa adanya. Dan tanpa syarat, tanpa batas. Dan kasih-Mu Tuhan yang mengubahkan kami. Kami terus Tuhan, terus diubahkan oleh Tuhan. Tuhan, Kau tidak pernah menyerah atas kami. Sekalipun dunia menolak, sekalipun manusia mungkin menyerah atas kami. Tapi sampai detik ini, Tuhan tidak akan pernah menyerah. Dan rancangan-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya akan proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Setiap proses di dalam Tuhan akan menjadi progres. Dan setiap progres akan menjadi sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya sungguh kami berharga di mata-Mu. Umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan. Yang percaya dikasihi, diselamatkan. Bersama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.